atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pemaparan PowerPoint tentang teori dan filosofi PAUD dari Maria Montessori. Pertama saya akan membahas tentang profil Maria Montessori. Maria Montessori adalah seorang pendidik, ilmuwan, dan juga dokter berkebangsaan Italia. Lahir 31 Agustus 1870 di Sciarrepale, Italia, dan meninggal pada tanggal 6 Mei 1952 di Norwich, Belanda. Pendidikan Scienze University Roma 1893 sampai 1896, Scienze University Roma 1890 sampai 1892. Regio Istituto Tecnico Leonardo da Vinci 1986 sampai 1890. Regio Scuola Michelangelo Buonarroti 1883 sampai 1886, dan berkebangsaan Italia, kerajaan Italia. Adapun menurut Maria Montessori tentang pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan untuk anak 0 sampai 6 tahun dan dilakukannya di lingkungan sekolah dengan materi keterampilan sehari-hari menggunakan metode lahiria dan batinia yang memberikan kebebasan pada anak untuk aktivitas dan media yang ingin digunakan. Kemudian metode dari Dr. Maria Montessori yaitu metode pendidikan Maria Montessori untuk anak-anak yang berdasar pada teori perkembangan anak dari Dr. Maria Montessori. Metode ini diterapkan pada jenjang pendidikan prasekolah dan sekolah dasar. Metode Montessori ini bertujuan sebagai pengantar prinsip agar anak-anak dapat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan persiapan yang lebih matang pada usia prasekolah. Ciri khas dari metode Montessori adalah adanya penekanan terhadap aktivitas pengarahan diri pada anak, pengamatan klinis dari guru yang berfungsi sebagai fasilitator atau pendamping. Metode Montessori ini juga menekankan pentingnya penyesuaian diri dan lingkungan belajar dan tingkat perkembangan anak dan peran aktivitas fisik dalam menyerap mata pelajaran secara akademis maupun keterampilan secara praktik langsung. Metode Montessori adalah pendidikan yang mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Pada metode Montessori, anak-anak diajarkan untuk dapat melakukan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari dengan mandiri. Anak-anak juga diajarkan bermain dengan aneka permainan yang mendidik. Kemudian tujuan dari pendidikan Montessori adalah membantu para orang tua dalam penerapan pola pengajaran yang efektif bagi anak. Kedua, membantu anak-anak dalam mengembangkan tingkat intelektual, psikomotor, dan efektif yang ada pada diri anak. Ketiga, membuat anak dituntut untuk dapat berkembang sesuai dengan periode perkembangannya. Keempat, mengajarkan pada anak cara belajar yang efektif dan optimal melalui permainan. Kelima, mengembangkan keterampilan yang menekankan pentingnya anak bekerja bebas namun tetap dalam pengawasan terbatas. Keenam, anak dibiasakan untuk memilih sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemudian, keunggulan dari konsep pembelajaran Montessori, pengajaran dengan sistem Montessori bukan hanya memberikan kebebasan secara aktif kepada anak didik saja, tetapi juga pada pengajar atau guru. Dalam aktivitas mengajar di kelas, guru akan menghampiri kelompok per kelompok dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang media yang mereka pilih. Dan prinsip-prinsip pembelajaran Montessori adalah: pertama, menekankan proses belajar eksperiensial. Kedua, peran guru membantu menyediakan alat untuk belajar. Ketiga, lingkungan belajar perlu didesain khusus atau private environment. Keempat, anak dibimbing belajar langsung, one-on-one listen. Dan yang terakhir, penekanan pada peace education. Adapun karakteristik alat peraga Montessori, yaitu alat peraga Montessori memiliki 4 karakter khusus, yaitu swadidik, swakoreksi, bergradasi, dan menarik. Kedua, alat peraga Montessori dirancang sesuai dengan perkembangan anak, baik dalam hal perkembangan psikologis maupun fisiknya.
Itulah tadi pemaparan saya tentang teori filsafat PAUD dari Dr. Maria Montessori. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.